Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Putrayu dengan NIM 2330 3080 30011. Saya dari program studi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai fosfolipid dari mata kuliah biokimia. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa itu lipid. Secara singkat, lipid adalah suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air, namun dapat larut di dalam pelarut nonpolar. Lipid sendiri memiliki dua senyawa turunan, yaitu fosfolipid dan steroid. Jadi, apa itu fosfolipid? Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat, yaitu senyawa ini merupakan salah satu pembentuk membran sel dari makhluk hidup yang bersama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Fosfolipid sendiri yang terdapat di dalam membran sel termasuk dalam jenis fosfogeletrida, yaitu senyawa turunan alkohol dan fosfidar. Ciri-ciri dari fosfolipid ini sendiri, yang pertama terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan hidrofobik di bagian ekor dan hidrofolik di bagian kepala. Yang kedua memiliki gugus asam fosfat. Yang ketiga memiliki gugus kepala yang lebih dari satu. Yang keempat, ekornya tersusun atas senyawa hidrokarbon. Yang kelima, terikat pada dua asam lemak. Dan yang terakhir adalah bagian ekor akan saling berhadapan dengan kepala di dalam bagian luar. Adapun fungsi-fungsi dari fosfolipid, sebagai salah satu penyusun membran sel, fosfolipid memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu yang pertama sebagai mengatur permeabilitas membran. Permeabilitas merupakan kemampuan membran untuk mengalirkan jenis zat tertentu. Yang kedua adalah membantu proses penyerapan lemak yang berlangsung di dalam usus. Yang ketiga adalah terlibat dalam proses transport elektron di mitokondria. Yang keempat adalah menguraikan lemak di dalam hati sehingga bisa terhindar dari penumpukan lemak. Yang kelima terlibat dalam proses sintesis berbagai jenis lipoprotein. Yang keenam bekerja sama dengan protein sebagai penyusun membran struktural di dalam sel. Yang ketujuh mengurangi kadar kolesterol di dalam sel. Yang kedelapan sebagai sufraktan atau zat pembersih di dalam paru-paru sehingga tidak akan terjadi perlengketan antar dinding paru-paru saat proses ekspirasi. Adapun sifat-sifat dari fosfolipid, yang pertama adalah bersifat amfifilik, yaitu bagian ekor bersifat hidrofobik dan bagian kepala bersifat hidrofolitik. Yang kedua, bagian ekor sukar larut di dalam air karena tertolak oleh air atau takut air. Hal itu dikarenakan ekor tersusun atas asam lemak sehingga hanya akan larut di dalam lemak. Dan yang ketiga adalah bagian kepala larut di dalam air atau suka dengan air karena bersifat polar. Bagian kepala tersusun atas gugus fosfat dan gugus gliserol. Secara umum, struktur dari fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Jika ditinjau dari senyawa penyusunnya, fosfolipid tersusun atas 4 komponen, yaitu asam lemak, alkohol dengan kandungan nitrogen, gugus fosfat, dan kerangka gliserol. Selain kerangka gliserol, fosfolipid juga memuat dua gugus asli. Perhatikan gambar yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa di bagian kepala terdapat gugus gliserol, yaitu dua gugus hidroksil pada gliserol terikat dengan dua gugus asam lemak. Gugus asam lemak pun tersebut terhubung ke bagian ekor, sementara itu gugus hidroksil ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfat. Gugus fosfat ini pun akan mengandung muatan listrik sehingga menyebabkan bagian kepala bermuatan listrik. Lalu di bagian ekor terdapat kandungan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kandungan asam lemak ini mengakibatkan ekor bersifat nonpolar dan hidrofobik atau takut dengan air. Pengelompokan fosfolipid ini sendiri secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Perbedaan antara keduanya, yang pertama adalah gliserofosfolipid adalah fosfolipid yang gugus fosfatnya terikat pada salah satu gugus hidroksil pada rantai gliserol dan dua gugus hidroksil lainnya terikat dengan asam lemak. Lalu dari sphingomyelin
adalah kelompok fosfolipid yang tersusun atas spongisin dan hidroksiamin sebagai kerangka utamanya, yang merupakan komponen utama penyusun dari jaringan saraf dan otak. Adapun beberapa contoh dari fosfolipid, yang pertama adalah fosfatidilkolin atau lectin, yang merupakan salah satu fosfolipid yang kepala molekulnya mengandung gugus kolina yang sama seperti turunan lemak yang lain, namun senyawa ini sulit larut di dalam air maupun dalam media pelarut lainnya. Yang kedua adalah fosfatidilethanolamin, yang merupakan jenis fosfolipid yang banyak ditemukan di dalam membran sel, di antaranya jenis fosfolipid lainnya. Senyawa ini termasuk paling nonpolar. Yang ketiga adalah fosfatidilglycerin, yang merupakan jaringan jenis fosfolipid yang bermuatan. Sekian pembahasan dari saya mengenai fosfolipid. Terima kasih.